Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Daswan. Apa kabar? Semoga sehat, semoga baik, banyak rezeki dan banyak ilmu. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konfigurasi VLAN. Untuk konfigurasi kali ini, saya menggunakan virtual, perangkatnya menggunakan virtual. Untuk bahan-bahannya yang dipersiapkan adalah GNS3 versi 228, VMware Workstation Pro 15, GNS3 VM 228, WinSCP, Windows 7 VMDK, FiOS L2. Nah, ini yang perlu disiapkan untuk praktek konfigurasi VLAN. Nah, VLAN itu sendiri, kalau saya gambarkan semacam ini, ada switch, selanjutnya sini ada komputer atau laptop, di sini juga ada komputer atau laptop. Saya kasih nama ini COM1. Ini selanjutnya COM2. Nah, tentunya dihubungkan dengan kabel. Saya tarik saja. Ya. Terus ini dihubungkan juga dengan apa? Oke. Secara fisik, untuk jaringannya ada satu. Secara logik juga ada satu. Tetapi dengan konfigurasi VLAN, pada satu switch itu bisa secara logik ini ada beberapa jaringan. Jadi nanti misalkan switch-nya ada 24 port. Nah, untuk 24 port itu belum tentu bisa terhubung walaupun dalam satu switch karena adanya VLAN. Contoh misalkan ada port 1 dengan port 2 digabung menjadi VLAN 1, port 3, port 4 digabung menjadi VLAN 2. Sehingga port 1 dengan port 4 itu tidak bisa berkomunikasi karena beda VLAN. Itu konsep dari VLAN. Misal di sini ada port 1, terus ada port 2, port 3, port 4. Nah, port 1 dengan port 2 itu digabung satu VLAN. Ini digabung satu VLAN. Ini bisa dikatakan VLAN 2, ini VLAN 3. Nah, walaupun ini dalam satu switch, antara port 1 dengan port 3 itu tidak bisa saling komunikasi karena sudah beda VLAN. Nah, kalau belum dikonfigurasi VLAN-nya,
semuanya itu default-nya adalah VLAN 1, sehingga port 1, port 2, port 3, dan port 4 itu bisa berkomunikasi. Nah, jadi secara fisik itu ada satu jaringannya, tetapi secara logik kita bisa membuatnya menjadi beberapa jaringan. Itu konsep dari VLAN. Nanti kita akan praktekkan seperti apa sih konfigurasi VLAN. Nah, saya sudah menyiapkan bahan-bahannya dan untuk aplikasinya sudah diinstal seperti GNS3, VMware, WinSCP. Dan bahan-bahan lainnya juga saya sudah siapkan. Jadi kita langsung saja praktek tentang konfigurasi VLAN. Yang perlu saya siapkan pertama kali adalah server dari GNS3-nya. Dengan menggunakan VMware Workstation. Klik File, Open. Saya cari ini GNS3 VM. Tinggal open saja. Ini karena saya pernah menggunakan nama GNS3, jadi di sini ada duanya. Kalau yang pertama kali itu tidak ada. Untuk server GNS3-nya sudah jadi. Saya akan mencoba untuk menjalankan server GNS3. Oke, sudah berjalan. Untuk server GNS3 ini mempunyai IP 192.168.159.129. Ini akan berkomunikasi dengan internet dan aplikasi GNS3. Jadi ada dua adapter yang digunakan. Di sini saya arahkan. Nah, untuk adapter pertama itu host only, biasanya di VMnet 1. Untuk network adapternya itu NAT, ini bisa ke internet. Ini saya akan mengarahkan ke VMnet 1 di host only. Selanjutnya saya oke saja dulu. Untuk adapter yang kedua, ini NAT, saya arahkan ke VMnet 8. Oke. Tunggu sebentar prosesnya. Kalau sudah selesai, saya akan menguji coba dengan menghubungkan ke internet.
Saya dicoba cek internet. Nah, koneksi internet oke. Artinya ini sudah terhubung ke internet. Nah, sekarang saya akan uji coba ke PC. Saya menggunakan command prompt. Sembilan dua 168 159 129. Oke, berhasil. Jadi dua adapter sudah berhasil. Ini IP-nya yang untuk host only itu didapat dari DHCP. Jadi otomatis ada di sini. VMnet 1 di sini, kalau saya cek statusnya IP-nya 159.1. Oke, nanti ini yang akan dihubungkan dengan GNS3-nya. Baik, untuk persiapan dari server GNS3 sudah ready, sudah siap. Ini disampingkan dulu. Selanjutnya saya akan membuka GNS3-nya. Oke, pertama kali membuka dari GNS3 seperti ini. Saya cancel saja dulu. Oke, seharusnya dua-duanya itu harus hijau. Ini baru PC saya namanya Bang Diwei. Ini yang hijau baru satu. Untuk GNS3-nya ini masih merah. Ini masih belum terhubung. Jangan khawatir. Bisa dari sini, bisa dari help, setup wizard, run application, tinggal next. Oke, ini sudah otomatis diarahkan ke 1591 alamat atau IP dari host only tadi. Tinggal next, successful, next. Oke, firmware, next, finish. Oke. Ini sudah berhasil. Ada error, biarkan saja. Ini untuk terhubung dengan PC sudah berhasil dan terhubung ke GNS3 VM-nya atau servernya sudah berhasil. Selanjutnya membuat new project. Saya akan kasih nama switch management. Oke, karena untuk konfigurasi VLAN itu hanya bisa dilakukan pada switch management, tidak bisa dilakukan pada switch biasa. Jadi saya kasih nama switch management. Oke. Ini sudah siap untuk projectnya. Selanjutnya saya akan menambahkan kemu untuk switch-nya. Nah, sini dibuat baru, run this kemu on the GNS3 VM. Next, namanya saya kasih nama switch management L2. Next saja. Oke, untuk RAM-nya saya kasih 512. Next, ini untuk konsolnya telnet. Next,
saya akan cari Vios yang di sini. Nah, ini langsung ketika open langsung proses upload ke server GNS3 VM. Oke. Oke, sudah jadi. Nah, saya akan mengedit dari suite-nya. Edit untuk simbolnya saya akan rubah. Simbolnya ada di Cisco Suite. Oke. Nah, berikutnya untuk adapternya saya kasih 10. Oke. Oke, untuk suite sudah jadi. Nah, sudah ditambahkan di sini. Tinggal ditarik. Nah. Oke, ini untuk suite manajemennya sudah siap untuk dikonfigurasi. Sebelum saya mengkonfigurasi, saya akan menyiapkan Windows 7-nya untuk dijadikan sebagai klien. Mengingat file dari Windows 7-nya besar sampai 5 GB, jadi saya tidak bisa mengupload dari Qemu. Saya mencoba berulang kali itu gagal, jadi menguploadnya lewat WinSCP. Saya akan membuka WinSCP. Saya akan menghubungkan dengan server Qemu-nya. Saya masukkan 192, 168, 159, 129. Username-nya GNS3. Password-nya juga sama. Login. Oke, berhasil. Berikutnya saya akan mengarahkan ke root, terus masuk ke OPT, masuk ke GNS3, masuk ke image, masuk ke Qemu, dan disinilah tempat dari image yang akan kita upload. Nah, yang diupload adalah Windows 7 VMDK. Nah, untuk membuat Windows 7 VMDK itu bisa di firmware. Ini tinggal drag. Oke. Kita tunggu proses upload ke servernya. Baik, proses upload Windows 7 VMDK berhasil. Ini sudah tidak diperlukan, saya tutup saja. Berikutnya GNS3 saya buka kembali. Bagaimana untuk membuat klien Windows 7-nya? Di sini masih belum ada. Prosesnya mirip dengan membuat suite tadi. Ada di edit, ada preference, Qemu VMS, new, run this Qemu, next, kasih nama, client, next, ini
Ini saya kasih 1024 1 GB. Ini fancy. Next. Oke, di sini kalau waktu switch kita pilihnya new image. Nah, sekarang karena sudah kita upload dari Windows CP, jadi pilihnya existing image. Dan ini sudah ada ditampilkan oleh chemistry-nya, pilihannya Windows 7 MTK. Ini untuk switch. Oke, dipilih Windows 7. Finish. Oke, saya akan edit. Untuk ikonnya saya gunakan icon Windows Client. Oke. Berikutnya, selanjutnya di option ditambahkan dengan USB device, tablet, min VGA, STD, min no default. Ini supaya pada saat membuka Windows, kursornya itu tidak ada perbedaan antara kursor yang dari mouse dengan kursor di VMS-nya. Oke. Jadi klien sudah siap. Jadi nanti kliennya satu menggunakan Windows 7, yang satunya menggunakan VPCS. Baik, saya akan mengkonfigurasi dulu switch yang sudah siap. Ini artinya switch masih off. Saya akan hidupkan dulu dengan cara klik kanan, start. Oke, sudah warna hijau, artinya sudah jalan. Selanjutnya untuk konfigurasi, klik kanan konsol. Ini sudah siap untuk dikonfigurasi. Saya akan mengenable dulu. Nah, selanjutnya saya akan mengecek dari port yang ada di switch dengan cara show IP interface brief. Oke, terdapat ada 10 port dengan nama gigabit Ethernet 00, itu port 1, sampai dengan port 10 dengan nama gigabit Ethernet 2/1. Nah, inilah nanti yang akan dikonfigurasi dengan bukan memberikan namanya port 1, port 2, melainkan dengan nama gigabit Ethernet 0/0 dan seterusnya. Seperti itu. Selanjutnya saya akan mengecek VLAN. Nah, di situ baru ada VLAN default-nya, yaitu VLAN 1 dengan portnya dari Giga 00 sampai Giga 2/1. Dan nanti akan saya konfigurasi VLAN-nya dari mulai VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5. Itu masing-masing mempunyai anggota dengan port-port yang diambil dari VLAN 1. Baik, langsung saja saya akan membuat VLAN dulu, mengkonfigurasi VLAN-nya.
config terminal VLAN 2 dengan nama start. Oke, berikutnya VLAN 3 saya kasih nama dengan lab. Oke, selanjutnya saya buat lagi VLAN yang keempat, VLAN ID-nya 4 dengan nama tamu. Satu lagi VLAN 5 dikasih nama DMZ. Ini untuk server. Sip. Saya akan mengecek VLAN yang sudah dibuat. Sorry, salah script. Untuk VLAN ID 2 dengan nama start sudah aktif. VLAN 3 dengan nama lab aktif juga. VLAN 4 dengan nama tamu aktif. VLAN 5 dengan nama DMZ aktif. Oke, berikutnya saya akan memasukkan port-port ke dalam VLAN yang tadi sudah dibuat. Saya akan memasukkan port Giga 00 dengan Giga 01 itu masuk pada VLAN 2. Nol dengan 1 saya masukkan ke suite akses ini dimasukkan dalam VLAN 2. Oke. Selanjutnya interface dari 0/2 sampai 3 ini suite mode-nya akses, aksesnya ke VLAN 3. Oke, berikutnya interface yang 3 10 sampai 1 switch port mode akses switch port akses
Selanjutnya interface rank giga 1/2 sampai 1/3. Ini dimasukkan ke VLAN 5. Oke, saya akan cek dosu VLAN. Oke, di VLAN 1 yang tersisa ada port giga 2/0 dan giga 2/1. Untuk VLAN 2 dengan nama start ada port giga 0/0 dan giga 0/1. VLAN 3 dengan nama lab ada giga 0/2, ada giga 0/3. Untuk VLAN ID 4 dengan nama tamu, portnya giga 1/0 sampai giga 1/1. Untuk VLAN 5 dengan nama DMZ, portnya giga 1/2 sampai giga 1/3. Yang belum masuk ke VLAN ID yang dibuat itu giga 2/0 dan giga 2/1. Itu di port 9 dan port 10. Ini untuk konfigurasi VLAN sudah selesai, tetapi kalau dimatikan ini akan hilang kembali. Supaya tidak hilang, saya akan mengetikkan script copy. Maaf, ini keluar dulu. Copy running up config, enter lagi. Oke, sudah successful untuk penulisan pada memori di switch. Artinya ketika dimatikan, konfigurasi tadi yang dibuat tidak akan hilang. Baik, saya akan menyiapkan filenya untuk menguji coba konfigurasi tadi. Saya akan masukkan Windows 7 dengan VPCS-nya. Oke. Selanjutnya saya akan hubungkan Windows 7 ke switch portnya Ethernet 0 atau port 1. Untuk VPCS atau PC satunya saya hubungkan di Ethernet 1 atau port 2. Ini jadi masih dalam satu VLAN, yaitu VLAN ID 2. Berikutnya saya akan jalankan Windows 7-nya. PC satunya juga saya jalankan. Oke, sudah jalan semua. Saya akan konfigurasi. IP untuk Windows 7. Dan PC satunya juga. Untuk PC 1 saya berikan IP-nya IP 192.168
1.2 255 0. Oke, saya cek IP-nya. Oke, sudah sesuai dengan konfigurasi tadi. Selanjutnya saya akan mengkonfigurasi IP pada Windows 7. Oke, langsung ke konfigurasi. Di sini saya berikan IP-nya 192.168.1.1 karena 12 sudah diberikan pada VPCS atau PC1. Di sini ada 2 buah IP. Ini akan bermasalah. Dicek lagi. Nah, ini sudah sesuai konfigurasi tadi 192.168.1.1. Diuji coba dengan ping ke 12. Nah, ini untuk koneksinya berhasil. Sekarang kita akan uji coba. Untuk PC satunya saya masukkan di port 3. Apakah masih bisa connect atau tidak? Saya akan masukkan di port 3 atau di Ethernet 2. Jadi ini sudah beda VLAN. Saya uji coba lagi. Nah, ini teman-teman untuk koneksinya tidak bisa karena beda VLAN. Jadi untuk port 3 itu masuk ke VLAN 3,
kalau port 1 itu masuk ke VLAN 2. Jadi yang satu VLAN itu bisa terhubung, kalau beda VLAN tidak bisa terhubung. Artinya sudah beda jaringan. Nah, walaupun ini secara fisik ada satu, cuman secara logik itu ada beberapa jaringan. Inilah konsep dari VLAN. Ini bisa saja nanti kita praktek untuk mode terang, kalau tadi VLAN-nya masih mode akses. Nah, untuk mode terangnya itu pada video berikutnya. Demikian video penjelasan tentang konfigurasi VLAN pada suite manajemen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.